Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, saya Intan Alfionita, NIM 19531059. Di video kali ini, saya akan membagikan 5 materi fikih di Madrasah Aliyah. Mau tahu nih apa aja sih materi yang saya bagiin? Yuk simak terus slide-slide selanjutnya. Oke guys, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengurusan jenazah. Dalam Islam, orang yang sudah meninggal akan dikebumikan dengan cara dikafani terlebih dahulu. Namun sebelum jenazah dikafani dan disolatkan, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan, mulai dari memandikan hingga menyolatkannya. Tata cara mengurus jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Letakkan jenazah dengan kepala yang agak tinggi di tempat yang telah disediakan. Kemudian, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Kemudian langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah dengan baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitu ghusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Langkah berikutnya itu mengkafani jenazah. Pertama, siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Yang ketiga, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai dengan ukurannya. Kemudian, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kanan dan dari sisi kiri ke kanan. Kemudian, kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Setelah mengkafaninya, yaitu menyolatkan jenazah. Berniat di dalam hati, berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan, kata bisa diganti dengan H. Kemudian salam. Materi yang kedua yaitu mengenai kurban dan akikah. Kurban serapan kata dari bahasa Arab yaitu kari bayar yakrobu. Kurban wa kurbanan wa kirbanan yang artinya dekat, atau bisa diartikan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian arti dari akikah dari segi bahasa artinya memotong. Sebagian ulama mengartikan akikah adalah memotong rambut bayi, sebagian lain mengartikan memotong hewan. Tujuan kurban dan akikah. Tujuan penyembelihan hewan kurban adalah untuk mengingat kembali ketakwaan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang rela melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akikah tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur seorang orang tua atas lahirnya seorang anak ke dunia. Nah, itulah penjelasan dari tujuan kurban dan akikah. Waktu kurban dan akikah. Waktu penyembelihan hewan kurban juga diatur. Hewan kurban baru boleh disembelih usai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Zulhijjah. Untuk akikah, waktu penyembelihannya bisa dilakukan si orang tua kapan saja ketika bayi sudah memasuki usia 7 hari. Pelaksanaan akikah juga diberi kelonggaran sampai si anak usia balik. Nah, jadi jika waktu kurban itu memiliki ketentuan, jika waktu akikah sebelum setelah anaknya. Pengertian Malikiyah. Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedang milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Itulah pengertian dari milkiyah atau kepemilikan. Sebab-sebab dari kepemilikan, harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status pemiliknya. Karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa. Misalnya, kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam zaman atau waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab sebagai berikut. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah, atau ikrazul muhabbat. Contohnya itu ikan di sungai, ikan di laut, hewan, burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Itu contoh dari kepemilikan secara sah.
Adapun macam-macam kepemilikan, yang pertama kepemilikan penuh, yang kedua kepemilikan materi, yang ketiga kepemilikan manfaat. Setiap macam-macam kepemilikan itu memiliki beberapa manfaatnya tersendiri. Materi yang keempat yaitu pengertian zakat. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih dan suci, subur dan berkembang. Dikutip dari laman Badal Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat artinya sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Jenis-jenis zakat. Zakat adalah terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat harta, dan kemudian zakat fitrah. Macam-macam zakat. Zakat mal atau mal zakat adalah zakat yang digunakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi diperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan sebagainya. Perhitungan zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, besaran pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara dengan 33,5 liter beras atau panganan pokok lain yang berlaku. Zakat fitrah ini dibayarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Sebagai contoh budaya Jakarta dan sekitarnya, kalau bayar zakat fitrah dengan uang tunai, yakni sebesar 40.000 atau 50.000 per orang, disesuaikan dengan 2,5 kg beras. Perhitungan zakat mal. Pengenaan zakat mal ke perhitungannya adalah dengan mengalihkan dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat nisab. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk materi zakat. Yang terakhir yaitu hukum haji. Haji hukumnya bisa menjadi wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan kewajiban didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 98. Hukum umroh. Sementara untuk umroh masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Dari ayat Quran surat Al-Baqarah 196, umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah. Menurut pendapat Al-Azhar yang kuat, hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajjah wal umrata lillahi. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.